Terakhir kali, aku merasuki tubuh. Itu masih era Republik Tiongkok. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam abad yang Nyonya tua, selama bertahun-tahun ini, bagaimana Anda hidup? bagaimana aku hidup? Ketika aku haus, aku akan pergi jauh ke dalam gunung untuk memetik buah liar untuk dimakan. Ketika aku lapar, aku akan berburu atau memancing dan sebagainya. Jika bukan karena populasi kalian. Sensus penduduk. Sensus penduduk kalian. Kalian tidak akan menemukanku sekarang. Itu benar. Daerah pegunungan Kunlun memang jarang penduduknya. Nyonya tua, apakah Anda masih memiliki keturunan yang hidup saat ini? Keluarga Jiang kita tentu memiliki keturunan yang tersisa. Namun menilai dari situasi saat ini, sayangnya mereka tidak baik-baik saja. Walau kondisi buruk mereka tetap harus menopang orang tua. 100 tahun di gunung. Meskipun aku mencapai kesempurnaan inti emas, tapi aku juga telah mengecewakan keluargaku. Kali ini kembali ke dunia fana. Justru untuk menebus hutang yang kumiliki pada mereka saat itu. Kapten, mengapa Anda berlari? Bicaralah pelan-pelan. Apakah ini untuk keluarga? Apakah Anda sudah menemukan keluarga Nyonya tua itu? Baiklah, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Tetua, kami telah menemukan keturunan Anda. Saya akan mengantar Anda untuk bertemu mereka. Itu bagus. Pelan-pelan. Lain kali, aku akan memberitahumu tentang pegunungan Kunlun. Waktu berlalu begitu cepat. Terima kasih semuanya atas dukungan Anda selama ini. Siaran langsung hari ini berakhir di sini. Kakak Sing akan selalu mencintai kalian semua. Lanjutkan mendukung Kakak Sing besok. Kakak Sing, istirahatlah lebih awal. Aku mencintaimu. Anda juga. Saya pamit sekarang, sampai jumpa. Akhirnya selesai. Dian Sing Cicit Dian Show. Rantai modal terputus. Saya bertanya-tanya, apakah si Yuan bisa bertahan lebih lama lagi? Rumah ini juga akan disita dalam beberapa hari. Saya hanya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bekerja keras melakukan streaming untuk mencari uang. Siapa itu? Saya penegak hukum. Halo, saya penegak hukum. Ini identitas saya. Anda Tuan Jian benar. Saat kami melakukan sensus penduduk, telah menemukan Nyonya tua yang menyendiri ini tersembunyi jauh di pegunungan. Dia adalah penerima 5 jaminan. Dia membutuhkan dukungan dari anak-anaknya. Dia. Apa hubungannya dia dengan saya? Saya bahkan tidak mengenalnya. Anda seharusnya tetap membawa tetua itu untuk menemukan keluarganya. Saya mohon maaf. Saya gagal menjelaskan situasinya dengan jelas. Menurut informasi yang diberikan oleh tetua, Anda adalah satu-satunya keturunan hidupnya. Izinkan saya memperkenalkan diri anak muda. Saya Jiang San, kakak buyut Mo. Istri yang sah. Nama saya Yun Shu, yang berarti nenek buyut Mo. Tapi anggota keluarga saya semuanya sudah meninggal. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah nenek buyut saya? Ini fujuku. Namanya Jiang Jing. Dia seharusnya kakek Mo. Sejujurnya, dia memang terlihat cukup mirip dengan kakak saya. Nyonya tua, berapa usia Anda sekarang? Aku sudah tua dan bingung. Aku tidak bisa mengingat dengan jelas. Tapi bagaimanapun juga aku pasti setidaknya berusia 200 tahun kan? Lebih dari 200 tahun. Nyonya tua di luar cukup panas. Mengapa kalian berdua tidak masuk dulu?
Rumah ini benar-benar tidak besar. Ciptu yang baik, setelah bertahun-tahun ini, kamu pasti benar-benar menderita kesulitan. Nyonya tua, ini adalah Jiangchen, pusat keuangan. Ini tidak seperti pegunungan. Rumah ini sudah dianggap sangat baik. Berhenti bercanda. Ini bahkan tidak sebesar ruang rea saya. Dia juga tidak ada di sini. Mungkinkah dia penipu? Dia benar-benar The nenek film was buyut saya. translated and narrated by M Media. Dia sudah lama menghilang. Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa dia berusia lebih dari 200 tahun. Apakah Anda percaya? Aku tidak bisa menyalahkan kalian semua untuk ini. Aku sudah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Tidak dikenali oleh keluargaku. Itu wajar saja. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Oleh karena itu, aku harus pergi. Saya sebenarnya tidak bermaksud begitu. Tuan Jiang, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kami akan mengirim Nyonya tua ke panti jompo. Ayo. Kepada keturunan keluarga Jian, nenek buyut saya meninggalkan rumah untuk mencari tahu, menyembunyikan diri di Kunlun. Jika suatu hari dia kembali dari gunung, saya harap para keturunan memperlakukan dia dengan baik. Dia benar-benar nenek buyut saya. Tunggu sebentar. Nenek buyut. Cucu baik Anda Jiangxing menyampaikan hormat kepada nenek buyut. Bagus. Cucuku yang baik dan patuh. Karena keluarga Anda bersatu kembali, maka permisi. Terima kasih. Nenek buyut silakan duduk. Satu abad mencari dough. Tidak sebanding dengan sedikit keangatan manusia. Nenek buyut. Rumah ini mungkin disita dalam beberapa hari, tapi jangan khawatir. Saya pasti akan menemukan rumah yang lebih besar untuk Anda tinggali. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita kesulitan apapun. Ciptu yang baik. Kau saat terakhir memberi nenek buyut beberapa rumah halaman. Kita akan pindah ke sana besok pagi. Tetua Yon, lebih dari 200 rumah halaman di sini. Anda bisa tinggal dimanapun yang Anda suka. Nenek buyut. Rumah-rumah dari zaman Anda. Sekarang, mungkin sudah lama kedaluarsakan. Itu sudah kedaluarsa. Jangan khawatir. Nenek buyut sudah menyiapkan sejak lama. Nenek buyut. Era Republik Tiongkok. Generasi awal. Ya, Nenek buyut. Sekarang. Itu tidak berguna di era ini sekarang. Sekarang ini hanya selembar kertas bekas. Akan lebih baik jika dolar perak dan koin perak berharga. barang itu terlalu berat. Satu kotak hanya bisa menampung sedikit lebih dari 100.000. Tidak seperti di sini. Satu potong bernilai ratusan ribu. Sepertinya, orang-orang masih harus mengandalkan diri sendiri. Pai tidak akan jatuh dari langit. Nenek buyut justru yang akan membuat rezeki datang kepadamu. Nenek buyut, berhentilah menggodaku. Tapi jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita kesulitan apapun mengikutiku. Bagus. Tidak buruk sama sekali. Benar Nenek The buyut, film was tempat translated ini and adalah villa narrated by tempat kita M berdua Media. akan tinggal.
Baiklah. Xiao Xing, Huang Xion teman dekat Jiang Xing. Xiao Xing, ini pasti nenek buyut. Tepat sekali. Saya dengar dari Xiao Xing bahwa kamu sering menjaganya. Sebagai nenek buyutnya, saya berterima kasih kepadamu di sini. Nenek buyut, saya benar-benar tidak pantas menerima itu. Xiao Xing dan saya adalah kekasih masa kecil. Saling menjaga adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Tolong jangan terlalu sungkan. Itu bagus. Untuk berterima kasih karena telah menerima kami berdua, aku akan memberimu beberapa set rumah halaman. Serius? Tentu saja itu benar. Cepat lihat dari siapa tanda tangannya. Kaisar terakhir. Jiang Xing, Anda menipuku lagi. Nenek buyut saya dengar. Anda berusia 100 tahun. Siapa yang bilang begitu? Saya memeriksa amanat lama. Baguslah kalau begitu. Anda membuatku takut setengah mati. Jelas sudah 200 tahun. Nenek buyut, apakah Anda benar-benar setua itu tahun ini? Baru 200 tahun, bukan usia yang sangat tua. Jangan dengarkan nenek buyut bicara omong kosong. Terakhir kali dia bilang padaku dia berumur 100 tahun. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu saya akan mengantar nenek buyut untuk merapikan kamar. Baiklah, Jangan lupakan siaran langsungnya. Anda adalah streamer populer keluarga kita. mengerti. Aku jamin aku akan menyelesaikan tugas ini. Nenek buyut biar saya antar Anda ke atas. Saya sudah menyiapkan kamar yang menghadap matahari untuk Anda. Bagus. Sangat lembut. Nenek buyut, mari kita duduk dulu. Rumah ini bagus. Saya menyukainya. Kehidupan orang biasa sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nenek buyut, kalau begitu silakan tinggal dan nikmati hidup yang damai. Mulai sekarang, saya akan menjadi cucu Anda. Itu luar biasa. Saya punya cicit kecil lagi. Baiklah nenek buyut, silakan istirahat sebentar. Saya akan membereskan barang-barang Xiao Xing. Baiklah. Terus. Tidak mungkin. Saya harus pergi melihat. Pergi lihat cucu buyutku yang berharga. Hari ini, aku pindah rumah. Ini pindah ke villa besar. Tidak heran Anda terlambat. Jadi Anda menjadi kaya dan meningkatkan status Anda. Bagaimana dengan kami penggemar kecil akar rumput? Apa artinya kami sekarang? Semuanya tolong jangan salah paham. Ini rumah teman baikku. Aku hanya menginap sementara di sini. Kakak Xing, siapa orang tua yang berdiri di lantai 2 itu? Mungkinkah berhenti di situ? Itu nenek buyutku. Dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Alasan aku pindah ke sini juga untuk merawat wanita tua itu. Naik tangga terlalu merepotkan. Nenek buyut kamu baik-baik saja. Apakah ada yang terluka? Saya baik-baik saja. Naik tangga terlalu merepotkan. Nenek buyut aku penakut. Tolong jangan menakutiku lagi. Kita tetap harus pergi ke rumah sakit dan diperiksa. Saya baik-baik saja. Lihat, bukankah saya baik-baik saja? Jika kamu tidak percaya padaku, saya akan melompat lagi untukmu. Baiklah. Apakah tidak cukup aku percaya padamu? Nenek buyut, tunggu sampai aku selesai siaran langsungku. Dan kemudian aku akan menemanimu, oke? Siaran langsung. Apa itu? Siaran langsung adalah ketika ada banyak orang di dalamnya yang sedang menonton kita sekarang. Jangan bercanda. Tidak mungkin. Saya sudah memasang sigil dalam radius 100 li. Bahkan semut pun tidak mungkin bisa masuk. Bagaimana mungkin mereka bisa memata-matai kita? Nenek, Anda belum terlalu banyak menonton drama pahlawan abadikan. Nenek buyut, tunggu sampai aku menghasilkan banyak uang nanti. Dan aku akan membelikanmu rumah untuk ditinggali, oke? Itu yang baik. Jika kamu butuh uang, seharusnya kamu memberitahu nenek buyut lebih awal. Saya bisa dengan santai menulis 2 karakter. Dan ratusan ribu dolar perak akan menjadi milikmu. Nenek buyut tolong berhenti menggodaku. Ada begitu banyak orang yang menonton kita sekarang.
Nenek buyut, Apa itu? foto-foto ini. Perlukah saya bantu Anda membingkainya? Itu semua foto-foto lama yang kusang. Saya tidak menginginkan satupun dari itu. Dan yang saya bersama itu, foto grup dengan Taisar terakhir, bakar saja semuanya. Dia memberiku begitu banyak akta properti. Tapi semuanya menjadi tidak berlaku. Mengapa saya harus menyimpan fotonya? Saya tidak menginginkannya, bakar saja semuanya. Sebuah roket. Nenek buyut lihat cepat. Kaisar terakhir, Feng sinyal cucu perempuan tertua keluarga Feng. sertifikat rumah halaman. Nenek ini sangat suka menyombongkan diri. Namun, ruang siaran langsung ini cukup menarik. Villa keluarga Feng. Ayo kirim roket. 100.000 orang bergabung. Nenek buyut, apakah ada hal lain yang perlu Anda rapikan? Mungkin saya harus naik sendiri. Ya Tuhan, karnaval. Menembus 200.000 popularitas. Karena semua orang sangat mendukung. Bagaimana kalau aku menyanyikan sebuah lagu? Tidak, tidak. Kami ingin melihat wanita tua itu. Streamer minggir. Kami ingin melihat wanita tua itu. Nenek buyutku, dia sudah pergi beristirahat. Bagaimana kalau aku membuat pengecualian dan menari untuk semua orang? Siapa yang ingin melihat Anda menari? Kami ingin melihat nenek buyut. Streamer Anda tidak perlu mempersulit kami. Cepat undang nenek buyut keluar. Saya tertawa terbahak-bahak sampai perut saya sakit. Nenek buyutku, dia sudah berusia lebih dari 100 tahun sekarang. Dia perlu menenangkan diri dan beristirahat dengan benar. Saat ini dia bahkan turun tangga pun sulit baginya. Nenek buyut, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. Nenek buyut, apa yang kamu lakukan di masa lalu sebenarnya? Mengenai ini, saya tidak akan memberitahumu itu. Nenek buyut, kamu terlalu nakal. Xiao Xing, popularitas ruang siaran langsungmu meledak. Itu melonjak ke halaman utama. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua jasa nenek buyut. Nenek buyut, kalau begitu Nenek buyut, bisakah Anda membantu saya mengambil tablet yang saya pegang ini? Tidak masalah. Nenek buyut, Anda tidak perlu naik. Menaiki tangga tidak baik untuk kaki Anda. Saya tidak pernah berniat untuk naik sejak awal. Kamu berdiri di sana dan jangan bergerak. Saya hanya perlu menambil benda di tanganmu, kan? Saya harus memperingatkan Anda, Nenek buyut. Benda ini sakit jika mengenai seseorang. Jika saya melemparkannya ke bawah itu, bisa membuat seseorang pingsan. Saya tidak menyuruhmu melemparnya. Lagi pula, sesuatu seperti batu, dan kamu pikir itu bisa membuatku pingsan. Saat ini, bahkan jika kamu melempar bom ke bawah, nenek buyut saya tidak akan berkedip sedikit pun. Benarkah? Berdiri tegak. Pegang tablet di tanganmu. Nenek buyut memang agak pikun sekarang. Lupakan saja. Itu hanya tablet. Biarkan saja dia bersenang-senang. Nenek buyut, apakah kamu sudah berlatih? Lebih dari sekadar berlatih. Itu cukup banyak latihan. Nenek buyut Anda. Siapa sebenarnya Anda? Kamu benar-benar luar biasa. Si Yuan, Ada apa? cepat lihat keajaiban sedang terjadi. Ada apa, Xiao Xing? Keajaiban apa? Penonton siaran langsung telah melampaui 1 juta. Ya Tuhan, ini luar biasa. Xiao Xing, saya sudah memutuskan. Saya akan membuat nenek buyutmu terkenal. Perusahaan Huang Xiyuan. Baiklah, semuanya sadarlah. Saya punya rencana.
Saya berencana membuat acara untuk Nenek Buyut dan melakukan siaran langsung di luar ruangan. Siaran langsung di luar ruangan. Tepat sekali, Nenek Buyut sendiri adalah buku sejarah hidup, penuh cerita dan pengalaman. Kita akan menggunakan cerita dan pengalamannya untuk menggerakkan para netizen. Dia pasti akan menjadi influencer papan atas. Aku mendukung ini. Saya mendukung ini. Saya juga mendukungnya. Bagus kalau begitu mulai hari ini. Saya adalah penggemar nomor 1 Nenek Buyut. Ayah, Semuanya silakan lanjutkan diskusinya dulu. kalau begitu mari kita lanjutkan membahas pengembangan di masa depan terkait akun Nenek Buyut. Halo ayah, Huang Siwan, Tuan, sudah lama saya memperingatkan Anda untuk menutup perusahaan Tuan Kinyun ayah Huang Siwan. dan cepat pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. tidak mungkin. Saya benar-benar telah menemukan arah saya kali ini. Tuan Wei Ming kakak laki-laki Huang Siwan. Berikan saya sedikit waktu lagi. Saya pasti akan berhasil. Beraninya Anda. Halo. Putri durhaka ini, dia benar-benar semakin tidak terkendali. Ayah tolong jangan marah. Saya akan mencari Siwan sekarang. Saya akan membuatnya menutup perusahaan yang buruk itu. Saya akan ikut dengan Anda. Baik, Jumlah penonton di siaran langsung telah melebihi 3 juta. pembawa acara mari kita berterus terang. Kami ingin melihat Nenek Buyut. Nenek Buyut sudah beristirahat pada jam ini. Jangan ganggu wanita tua itu. Dia ada di sini. Nenek Buyut telah muncul. Nenek Buyut, Saya baru menyadari kualitas tangga ini sangat bagus. Gitu yang baik. Bagaimana kalau kita pindah ke rumah baru dan mendekorasinya seperti ini juga? jangan bilang itu agar kamu bisa melompat-lompat dengan mudah. Jangan melompat lagi. Nenek Buyut tidak berani melompat lagi. Nenek ini terlalu menggemaskan. Kirim roket untuk Nenek Buyut. Baru saja tiba di siaran langsung dan sudah melihat hadiah roket. Ayah, Siwan ada di dalam. Ayo pergi. Ini, Paman Huang. Kenapa kamu di sini? Di mana Huang Siwan? Suruh dia keluar. Si Yuan sedang beristirahat di kamarnya. Dia tahu kami datang mencarinya. Namun dia menolak menemui kami. Panggil dia ke sini. Sepertinya orang-orang ini mencari masalah. Gitu yang baik. Cepat sajikan teh untuk para tamu. Nenek ini telah berlatih seni bela diri. Tidak ini? Dari mana datangnya wanita tua ini? Ayah, apakah Anda mengenalnya? Orang ini adalah nenek buyutku. Kami hanya menginap sementara di sini. Tunggu sampai kami menemukan rumah. Kami akan segera pindah, Paman Huang. Tidak perlu. Keluarga Huang kami punya banyak uang. Saya hanya berharap Anda bisa lebih banyak berbicara dengan Siwan. Dia belum dewasa. Anda juga tidak mengerti. Saya mengerti, Paman Huang. Ayah, saya akan naik ke atas dan berbicara dengan Siwan. Tuan tua silakan duduk. Tetua, ini adalah kursi utama tuan tua kami. Menurut aturan, tolong minggir. Benarkah begitu? Nenek buyut, bagaimana kalau kita berdua mencari tempat lain untuk duduk? Tubuh tua nenek buyutmu ini tidak bisa bergerak. Xiaofeng. Lupakan saja. Seorang tetua dengan usia setua itu. Saya tidak mau repot berdebat dengannya. Apa? Apakah kamu meremehkan wanita tua ini? Teh ini agak murah. Ayah cepat kemari dan lihatlah. Wei Ming, Anda adalah ketua bagaimanapun The juga. film was Saat Anda di translated luar, and Anda harus tenang. narrated by M. Mengapa Media. Anda selalu begitu gegabah? Tidak, datang dan lihatlah. Maka Anda akan tahu. Membuat keributan karena hal sepele. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Xiaofeng. Saya adalah pengawal keluarga Huang. Seorang pengawal kecil ya? Tuan saya adalah tokoh terkemuka di Jiangsheng. Keluarga Du yang mendukungnya adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Sikap Anda barusan membuat saya sangat tidak senang.
Konsekuensinya sangat berat. Apa yang ingin Anda lakukan? Wanita tua, pernahkah Anda mendengar? Secara sipil Tai Chi membawa kedamaian bagi dunia. Secara militer Baji menstabilkan alam semesta. Ini adalah keahlian 20 tahun. Pisaumu terlalu lemah, kekuatanmu terlalu lembut. Anak muda. Kemampuan seni bela diri kamu kurang. Wei Ming, mengapa Anda terburu-buru dan begitu gelisah? Lihatlah foto-foto ini. Bagaimana jika saya melihatnya? Bukankah ini hanya orang-orang dari era terakhir? Latristal, Tesla, Einstein, Kaisar terakhir. Astaga. Bagaimana ini mungkin? Ayah, apakah Anda baik-baik saja? Ayah kakak, mengapa Anda di sini? Siwan, ada apa dengan foto-foto ini? Dari mana Anda mendapatkannya? Foto-foto ini, semuanya milik nenek buyut Jiangxing. Orang tua itu awalnya akan membakarnya. Saya pikir itu sayang. Jadi saya membingkainya. Bagaimana dia bisa memiliki foto-foto ini? Karena orang yang duduk di kursi guru besar adalah nenek buyut Jiangxing. Semua tokoh penting ini memperlakukan nenek ini dengan sangat hormat. Apa sebenarnya latar belakangnya? Itu adalah pilar dukungan keluarga kami. Kepala keluarga Du generasi pertama, Tuan Sheng. Memang benar begitu. Saya tidak pernah menyangka bahwa penguasa Bun Shanghai masih akan berlutut dan menawarkan teks kepada seseorang. Sepertinya, saya benar-benar meremehkan nenek itu. Ini buruk. Ada apa ayah? Xiao Feng masih di bawah. Dia sangat setia. Saya khawatir dia mungkin mencoba membela saya. Sialan, Xiao Feng adalah penerus kontemporer tinju baji. Saya khawatir dia mungkin memukuli wanita tua ini sampai mati. Pergi. Wanita tua, Anda mencari mati. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pukulan telapak tangan itu terlalu memuaskan. Pukulan telapak tangan ini kuat dan berat. Dengan energi seperti naga berenang. Setidaknya 100 tahun keahlian. Mereka yang meragukan nenek itu. Kalian semua maju. Dia terbang keluar. Nenek ini adalah nenek buyut kandung Jiangxing. Ya, Nenek itu, apakah nama belakangnya Yon? ya. Ada apa? Terlambat. Xiao Xing. Paman Huang. Nenek buyut. Dia tidak bermaksud begitu. Tolong jangan salahkan nenek buyut. Ini gawat. Ayah mungkin akan melampiaskan amarahnya pada nenek buyut. Ayah, nenek buyut sudah sangat tua. Tolong jangan menakutinya. Tidak apa-apa. Dia bawahanmu kan? Wei Ming, tuangkan secangkir teh. Baiklah. Dia hanya pingsan. Tidak ada yang serius. Saya Huang Qingyun. The film was translated Menawarkan teh and kepada narrated Nyonya by tua. M Media. Baru saja saya yang gagal mengenali orang hebat. Nenek buyut, Anda adalah orang yang sangat toleran. Tolong jangan menyimpan dendam terhadap junior seperti saya. Kamu dari keluarga mana? Menjawab nenek buyut, keluarga Huang kami bekerja untuk keluarga Du. Keluarga Du Juechen. Secara logis, bagimu untuk memanggilku nenek buyut, itu sesuai. Ya, nenek buyut. Penerus generasi ketiga keluarga Huang, Huang Qingyun. Mempersembahkan teh kepada Anda. Saya tidak salahkan. Apa yang terjadi dengan Taipan terkemuka Jiangcheng? Dia benar-benar mempersembahkan teh kepada nenek itu. Apa yang terjadi? Sebenarnya siapa identitas nenek itu? Ini benar-benar mengejutkan saya. Sepanjang musim panas.
Ini adalah tongkat Nan Musutra emas. Dari keluarga Du bertahun-tahun yang lalu. Kamu cukup bijaksana. Ini adalah apa yang seorang junior harus lakukan. Cepat, bersujudlah kepada nenek buyut. Ayah, Anda ingin saya bersujud kepada wanita tua ini. Beraninya kamu tidak menghormati nenek buyut. Cepat bersujud. Sudahlah, saya juga lelah. Saya ingin istirahat sekarang. Nenek buyut, saya akan membantu Anda beristirahat. Meskipun sudah tua, masih memiliki kehadiran yang luar biasa. Gitu yang baik. Jika terjadi sesuatu, panggil nenek buyut. Tunggu tidak. Bagaimana dia bisa terbang? Ayah, apakah Anda melihat itu? Dia bisa terbang. Siwan. Nenek buyut, masalah kedatangan nenek buyut ke Jiangcheng. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya tidak tahu Anda mengenalnya. Lagi pula, dia datang mencari perlindungan pada Xiaoxing. Siwan, ayah dan saya datang kali ini khusus untuk memberi Anda ultimatum terakhir. Cepat tutup perusahaan streaming yang payah itu. Saya tidak akan. Mengapa saya harus mematikannya? Bagaimana dengan Xiaoxing jika saya mematikannya? Anda harus diam. Apa maksudmu tutup pintu? Xiaoxin, apakah dia juga di perusahaanmu? Ya, dia saat ini adalah streamer pria populer perusahaan saya. Jika kita menutupnya, betapa disayangkan itu. Tidak perlu menutupnya. Xiaoxin, jika Anda memiliki kesulitan di masa depan, beritahu saja Paman Huan. Paman Huan mendukung karir streaming Anda. Benarkah? Kalau begitu saya berterima kasih Paman Huan. Tunggu tidak, ayah. Bukankah kita sudah sepakat sebelum datang? Wei Ming, pergi atur 2 pelayan untuk melayani nenek buyut. Juga siapkan beberapa daun teh berkualitas tinggi. Harganya harus 100.000 per jam. Tidak aku. Mengapa saya sedikit bingung? Lupakan saja. Saya lebih baik pergi sendiri dan menanganinya secara pribadi. Ayo pergi. Hari ini, apa sebenarnya yang terjadi? Ya Tuhan. Siaran langsungnya tidak dimatikan. Saya tidak menyangka keluarga Huang akan begitu hormat kepada nyonya tua itu. Ya Tuhan. Siaran langsung. Penontonnya sudah melampaui 5 juta. Peringkat pertama di beranda. Peringkat pertama dalam peringkat gaya hidup. Peringkat pertama dalam lalu lintas streamer pria. Akumulasi puluhan juta dalam dukungan lalu lintas. Sangat menakjubkan. Akumulasi pendapatan sebesar 168 juta yuan. Selain itu, nenek buyut sedang tren di daftar pencarian populer. Mungkinkah ini pesona nenek buyut? Seseorang di siaran langsung menghadiahkan 10 roket. Streamer, saya mengirimkan Anda pesan pribadi. Film was Ingin bertemu nenek buyut. translated and 10 roket. narrated by Tanpa malu-malu Media. memohon selat teman. Mengemis tanpa malu-malu untuk selat teman. Apa? Sudah mengirim pesan pribadi. Tambah teman. Hei Kiang, saya juga ingin slot teman. Ya Tuhan. Tidak ada maksud lain. Memberikan 10 roket lagi. 10 roket. 100.000 yuan. Mengambil sedikit keuntungan. Hanya dengan biaya 1 slot teman memberi tip kepada streamer Jiangxing. 1000 roket super. 1000 unit. 10 juta yuan. Keluarga Huang dari Jiangcheng. Itu ayahku. Dia benar-benar mendukung kita. Ayah, Anda telah menemui jalan buntu dengan si Yuang selama 3 tahun. Mengapa Anda tiba-tiba menyetujuinya? Tidak mungkin, karena wanita tua itu kan. Jika saya tidak salah menebak, nenek itu seharusnya adalah guru terhormat penguasa keluarga Du. Guru leluhur Nyonya Besar keluarga Du. Nyonya Besar keluarga Du. Du Fengyei. Sekarang di Jiangcheng. Dia adalah tokoh besar dengan kekuatan yang sangat besar. Si Yuan beruntung. Saya tidak menyangka, secara kebetulan yang aneh, dia benar-benar berhasil untuk dirinya sendiri, untuk mengamankan keuntungan besar. Ayah, lalu apakah kita akan pergi ke keluarga Du sekarang? Tepat sekali, Anda ikut dengan saya, untuk menghadap Nyonya Besar keluarga Du. Kamu menemukan guru leluhur. Du Fengin murid Yenshu. Ya, Nyonya Besar, Guru leluhur masih hidup. benar sekali. Di tangan nenek itu, dia masih bersandar pada yang ada di foto. Tongkat jalan itu. Bagus sekali. Ayo pergi.
Ayah? Apakah ayah mendengarnya? Guru leluhur masih hidup. Dermawan keluarga kita masih hidup. Feng Yi, jika suatu hari guru leluhur saya turun gunung, Du Feng saat kecil. jika suatu hari guru leluhur saya turun gunung, Anda harus membalasnya dengan segenap kekuatanmu. Du Yuesen. Feinai mengingat ini dalam-dalam. Sebelum kamu pergi, apakah guru leluhur Ibn diinstruksikan Emma untuk tidak mengganggunya sembarangan? Dia tidak mengatakan itu, Nenek Buyut. Saat ini, berada di villa putri saya. Nyonya besar, Anda bisa kapan saja pergi dan temui wanita tua itu. Jangan bertindak gegabah. Guru leluhur memiliki temperamen yang tenang dan acuh tak acuh, dan tidak suka diganggu. Ayahku saja tidak. Bahkan pemimpin sekte langit dan bumi. Jika mereka ingin memberi hormat kepadanya, itu tergantung pada suasana hatinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya pikir, kita harus pergi menemuinya terlebih dahulu. Cicit dari guru leluhur, Xiao Xingkan, diperkenalkan olehnya. Dengan cara ini juga tidak akan dianggap melanggar aturan. Bagus, kalau begitu saya akan menanganinya sekarang. Nenek Buyut, saya mendapatkan uang dari siaran langsung hari ini. Saya akan mengantar Anda sekarang untuk membeli apa yang Anda inginkan. Kuas tulis tinta kertas dan batu tinta. Bagaimana dengan itu? Sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Tuas tulis tinta kertas dan batu tinta yang Nenek Buyut inginkan. Itu jelas bukan barang biasa. Jangan khawatir Nenek Buyut, nanti saat kita sampai di toko. Silakan pilih apapun yang Anda suka. Baik, Benar Nenek Buyut. Apakah Anda tahu? Ayah Si Yuan. dia belum memenuhi syarat untuk mengenalku. Namun, dia seharusnya pernah mendengar namaku. Nenek Buyut. Apa sebenarnya yang Anda lakukan sebelumnya? Paman Huang. Rasa hormatnya kepada Anda tidak terlihat seperti kesopanan biasa. Si Wen, apakah ayahmu selalu bekerja untuk keluarga Du? Ya, mulai dari generasi kakakku. Mereka sudah bekerja untuk keluarga Du. Kalau begitu itu menjelaskannya. Saya pernah menerima seorang murid termuda yang merupakan kepala klan Du. Du Yuesen, Guru leluhur silakan minum teh. Du Yuesen saat kecil. mulai hari ini, Anda akan menjadi murid terdaftar di bawah bimbingan saya. Terima kasih guru leluhur. Tokoh kuat dari keluarga Du itu adalah murid Anda. Ya, Tidak heran. Paman Huang sangat menghormati Anda. dia belum hidup di era itu. Tapi ketika dia pertama kali bertemu denganku, The film was dia cukup sopan. translated Sepertinya and tradisi narrated keluarga by Du Media. masih diwariskan. Nenek Buyut Anda benar-benar menebak dengan tepat. Nyonya besar yang saat ini bertanggung jawab atas keluarga Du adalah putri kedua orang itu. Kalau begitu itu masuk akal. Nenek Buyut, toko antik ada di depan. Ayo pergi. Nenek Buyut, ini toko antik itu. Tiga orang. Hutian pemilik pavilion Sanbao. Apa yang Anda butuhkan? Hanya melihat-lihat santai. Silakan. Silakan masuk. Tidak buruk. Semuanya terlihat cukup bagus. Bos, Nyonya tua. bos, panah ini. Mengenai pena ini, Ada apa? Apakah ada masalah? saya tidak berani. Nyonya tua, Anda benar-benar tahu barang berkualitas. Kalau begitu bolehkah saya mencobanya? Anda coba ini. Saya akan pergi menggiling pinta untuk Anda. Tidak perlu, tidak perlu. Saya akan menulis sampai saja. Baik, silakan menulis.
Sangat baik. Ini persis pena yang saya inginkan. Tolong kemas ini untuk saya. Ya, saya akan segera mengemasnya untuk Anda. Berapa harganya? 7 rupiah. Kayu cendana daun kecil ini. Kuas tulis putihan bermotif nagel. Harganya 167 juta. Sebanyak itu. Berapa? Anda tidak mencoba merampok saya kan? Xiao Xing, ada apa? Bukan apa-apa Nenek Buyut. Jika itu membuat Anda senang, saya akan membelikannya untuk Anda sekarang juga. Gitu yang baik. Jangan khawatir tentang buahnya. Nanti Nenek Buyut akan dengan santai menulis 2 karakter untukmu. Dan semuanya akan kembali. Berapa nilai menulis 2 karakter itu? Sudahlah. Selama Nenek Buyut senang itu, sudah cukup. Gesek kartunya. Nyonya tua, ini kuas yang Anda minta. Dan kertas serta tinta. Semuanya berkualitas tinggi. Gitu yang baik. Baiklah. Selamat tinggal. Semoga bisnismu berkembang pesat. Selamat datang kembali. Kakak, Nyonya tua itu pasti bingung kan? Menulis beberapa karakter dan berharap menghasilkan beberapa juta. Seorang ahli kaligrafi sejati, mungkin bahkan tidak bisa mencapai itu. Bergunjing tentang orang lain di belakang mereka adalah pantangan besar. Benar-benar kurang sopan santun. Tidak kakak, saya merasa tidak enak untuk kuas itu. Pena itu sebenarnya pena yang digunakan oleh kaisar terakhir. Jika harganya sesuai, bisa terjual beberapa juta. Jangan gunakan pandangan sempitmu untuk menilai orang lain. Tongkat jalan nenek tua itu saja sudah bisa membeli kembali semua toko kita. Kakek Anda tidak mungkin membodohi saya, Kang. Bagaimana mungkin saya? Pena kosong meninggalkan jejak. Kaligrafi mencapai tingkat ilahi. Nyonya tua, nyonya tua, nyonya tua. Kakek, ada apa? Pergi, masuk ke dalam. Keluarkan bingkai foto custom kalian. Paling berharga. Saya ingin membingkainya. Tidak kakak, saya tidak mengerti. Mengapa Anda terobsesi dengan selembar kertas kosong? Tidak ada karakter di atasnya juga. Kamu tidak mengerti. Itu karena kamu terlalu muda. Dalam 40 tahun lagi, lembaran kertas ini akan mencerminkan hidupmu. Hidup. Ingat ini, mulai sekarang, jika nyonya tua, jika ada karya baru yang dibuat, jangan ragu mengeluarkan biaya. Kamu harus membelinya kembali. Kenapa kamu tidak pergi? Nenek Buyut, saya tahu Anda paling suka mendengarkan opera. Jadi, saya menyewa seluruh teater ini, agar Anda kali ini bisa mendengarkan sepuas hati. Kamu benar-benar cucu baikku yang patuh. Nenek Buyut, kita berdua tidak terlalu mengerti selera yang halus ini. Kami akan pergi makan dulu. Kami akan kembali menjemput Anda nanti. Iya, The Kalian film was berdua anak muda. translated Perlu and memiliki ruang narrated sendiri. by M. Media. kalian berdua silakan. Jangan khawatirkan saya. Ayo pergi. Nyonya besar, saya sudah menelepon si Yuan. Dia saat ini bersama Xiao Xin. Menunggu Anda tiba. Oke? Kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Untuk menemui satu-satunya keturunan keluarga Jiang. Sinyal. Linking teman dekat Fang Sinyal. Ini adalah streamer Jingsing yang Anda sukai. Sinyal. Sun Kiao teman dekat Fang Sinyal. Anda tidak mungkin berpikir untuk mengejar Jingsing kan? Meskipun memang benar bahwa dia terhormat dan tampan. Tetapi pertama dia tidak memiliki latar belakang. Kedua dia tidak memiliki pendidikan. Apa yang Anda lihat pada dirinya? Ketika saya Feng Xinyao mencari suami, saya tidak pernah melihat penampilan luar. Saya sudah menyelidiki pria ini. Latar belakang keluarganya bersih dan karakternya jujur. Saya hanya menyukainya.
Kalau begitu mari kita pergi dan lihat. Ayo pergi. Siapa yang begitu berani? Sampai berani merusak wibawa Nona Feng. Apakah Anda bosan hidup? Tenang. Jangan membuat masalah. C.E. Huang, Anda sudah tiba. Nyonya besar. Nyonya besar, mengapa Anda datang? Nyonya besar Du, mengapa dia ada di sini? Saya tidak tahu. Nyonya besar, biasanya tidak mudah meninggalkan rumah kan? Siapa lagi yang bisa membujuknya untuk datang? Sinyal, pria yang Anda sukai ada di sana. Cepat dekati dia. Tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja. Nyonya besar, mengapa dia menuju ke arah sana? Mungkinkah dia mengenal Jing Xing? Bagaimana itu mungkin? Seorang tokoh yang sekuat Nyonya besar. Jing Xing bahkan tidak bisa mendekatinya kan? Halo Nyonya besar. Halo anak-anak. Cepat duduk. Siapa ini? Ini adalah sosok yang benar-benar penting. Jiang Qing yang legendaris. The film was translated and narrated by M Media. Jangan terlalu sungkan. Saya seumuran dengan ayahmu. Mulai sekarang, kalian bisa memanggil saya Bibi saja. Apa? Nyonya besar adalah Bibi Jing Xing. Ini yang Anda maksud dengan tidak punya latar belakang. Tapi saya sudah memeriksa. Jing Xing hanyalah orang biasa. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan di sini? Ini adalah kesalahan saya selama bertahun-tahun ini. Saya membiarkan keluarga Jiang Anda menderita. Nyonya besar Anda tidak perlu merasa bersalah. Kakak saya meskipun begitu, dia secara inheren memiliki semangat yang tak tergoyahkan. Penolakannya terhadap kekayaan Anda cukup normal. Sepertinya, kalian masih ingin memanggil saya Bibi. Dalam hatimu, kamu masih menyimpan dendam. Tidak. Bukan begitu. Saya akan memanggil. Tidak bisakah saya memanggil Anda? Au. Bibi. Anak baik. Kehidupan yang kamu lewatkan selama bertahun-tahun ini. Mulai sekarang, Bibi akan menggantinya untukmu. Tidak mungkin. Jing Xing adalah kekasih muda Nyonya besar. Nyonya besar merasa bersalah padanya. Itulah sebabnya dia mengambil sikap ini. Anda pasti punya pikiran yang bengkok. Berapa umur Nyonya besar? Lalu bagaimana Anda menjelaskannya? Jika Nyonya besar tidak menyukainya, kepala keluarga Huang, bagaimana dia bisa begitu sopan kepadanya? Katakan padaku, siaran langsung yang kita lakukan terakhir kali itu. Kepala keluarga Huang menawarinya teh. Mungkinkah mereka ingin melamar ke keluarga Du? Jing Xing bukan orang seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa bergantung pada yang berkuasa dan berpengaruh? Bagaimana Anda begitu yakin? Anda juga baru saja bertemu dengannya. Xiaoxin, jika Anda tidak keberatan di masa depan, panggil saja saya kakak. Apa? Panggil kakak. Teman baikku menjadi pamanku. Bibi, Nenek Buyut ada di dalam gedung opera. Saya akan mengantar Anda ke sana sekarang juga untuk menemuinya. Baiklah, Ayo pergi. Mereka pergi. Cepat ikuti mereka. Bukankah mereka ada di sana? saya akhirnya bisa bertemu dengan guru leluhur. Qin Yun. Menurutmu, apakah penampilanku sudah baik seperti ini? Baik, Anda terlihat hebat. Bibi, Nenek Buyut ada di dalam gedung opera. Baiklah, kalau begitu kamu masuk duluan dan umumkan kedatangan kami. Nyonya besar, saya akan mengantar Anda masuk. Mereka masuk. Ayo pergi. Permisi semuanya. Seseorang telah memesan tempat malam ini. Orang luar tidak diterima. Memesan tempat.
Di balik taman pir ini, ada seorang master tua yang menjaga tempat itu. Untuk bisa memesan tempat dan mengusir orang-orang, itu pasti ulah nyonya besar. Tidak. Di manakah Jingsing? Mengapa saya tidak bisa melihat Jingsing? Bukankah mereka semua baru saja masuk? Sinyal. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Kita akan masuk melalui pintu belakang. Nenek buyut. Keluarga Du, nyonya besar telah tiba. Adegan macam apa yang sedang dibuat nyonya besar? Mungkinkah lamaran pernikahan yang sungguhan? Berhenti bicara omong kosong. Nyonya besar tidak pernah menikah sepanjang hidupnya, semata-mata untuk menjaga kekayaan keluarga Du. Jangan bilang, baru mencapai pencerahan di usia tua. Diam. The film was translated and narrated by M. Dia berlutut. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah dia akan menemui nenek buyut? Mengapa dia berlutut? Cucu muridmu mengaturkan hormat kepada guru leluhur. Cucu muridmu bersalah. Keluarga Du bersalah. Kamu gadis kecil. Kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Saya telah kehilangan keluarga Jiang. Mohon hukum saya guru leluhur. Keluarga Du telah mengecewakan guru leluhur. Tidak benar. Nyonya besar tidak berlutut kepada Jingsing, tetapi kepada wanita tua berambut putih itu. Siapa orang ini yang bisa membuat nyonya besar merendahkan diri sedemikian rupa, yang bisa disebut guru leluhur? Wanita tua berambut putih ini pasti milik penguasa itu, guru leluhur dari pahlawan yang bangga itu. Apa? Ayah? Nenek buyut, apa sebenarnya statusnya? 1 abad telah berlalu. Mengapa keluarga Du masih sangat menghormatinya? Ayah Anda juga tidak mengerti ini. Di era di mana keuntungan berkuasa, keluarga Jiang ini telah sepenuhnya kehilangan nilai gunanya. Nyonya besar ini, mengapa masih memberinya sambutan yang begitu mega? Saya rasa saya tertegun. Tetua ini pasti dulunya adalah sosok yang sangat berkuasa saat itu. Bahkan setelah 100 tahun, pengaruhnya masih bisa membayangi segalanya, membuat keluarga Du waspada. Orang yang bisa membuat para elit berkuasa di Jiangcheng tunduk dan menyembah seperti ini, pasti dia. Jingsing. Nenek buyut-buyut berlutut kepada orang lain adalah satu hal, tapi orang yang mereka berlutut kepadanya kebetulan adalah wanita tua yang kita olok-olok di siaran langsung. Latar belakang Jingsing benar-benar luar biasa. Jadi, apa yang nenek buyut katakan, semuanya benar. Dia tidak membual. Dan statusnya lebih tinggi dari yang pernah saya bayangkan. Si Wen. Nenek buyutmu sedang tidak enak badan. Cepat bantu dia berdiri. Ya, Terima kasih guru leluhur. Izinkan saya memberitahumu sesuatu. Sekarang keluarga Jian kita hanya tinggal kita berdua, nenek dan cucu. Saya turun gunung kali ini hanya untuknya. Kamu tidak boleh mengecewakan saya lagi. Baik guru leluhur. Xiao Xing. Saya lelah. Ayo pulang. Baiklah. cepat. Ayo cepat pergi. Ketika saya kembali, saya akan mengirim puluhan roket. Sebagai permintaan maaf. Puluhan tidak cukup. Anda butuh setidaknya beberapa ratus. Nyonya besar, kita juga harus pergi. Apakah menurutmu saya seharusnya tidak melakukan ini? Saya tahu, Nyonya besar Anda
menjunjung tinggi kesetiaan, dan mengingat kasih sayang lama. Tapi Anda mewakili 4 keluarga besar, mengingat identitas dan status Anda, lutut Anda itu. Wajar jika kamu berpikir seperti itu. Keluarga Jiang saat ini memanglah keluarga biasa. Keluarga Jiang ini, apakah mereka memiliki status tinggi sebelumnya? Keluarga Jiang sebelumnya kurang lebih sama seperti sekarang. Lalu mengapa Anda masih? Itu hanya karena sesepuh itu. Dia mewakili seluruh surga. Jika dia menginginkannya, segala sesuatu di dunia ini mudah dijangkau. Astaga. Tetua ini ternyata memegang status yang sangat tinggi. Langit berbintang di matamu, terlalu redup. Biar ku beritahu. Baik itu keluarga Du, atau bahkan seluruh Jiangcheng. Semuanya hanyalah setitik debu di lautan kehidupan yang luas. Guru leluhur ini, setetes air. Nenek buyut. Benda apa ini? Mengapa rasanya sangat tidak enak? Cucuku tersayang, ini adalah sesuatu yang nenek buyut siapkan khusus untuk meminum. Ini dozi dari Jiangcheng. Nenek buyut. Bau doshi ini benar-benar tidak enak. Saya juga tidak bisa meminumnya. Hanya dengan mendengar kamu berbicara, aku tahu kamu belum pernah menderita kesulitan dulu di masa perang dan kekacauan yang bergejolak itu. Rakyat jelata berharap mereka bisa minum ini. Sepertinya saya belum banyak melihat dunia. Sekarang, saya akan hanya merenungkan kesulitan masa lalu dan menghargai masa kini sejenak. Halo. Apa? Baiklah. Saya mengerti. Si Yuan, platform baru saja menelepon saya. Mereka berkata, mereka ingin mempromosikan saya menjadi bintang tingkat atas internasional. Bintang top internasional. Bagaimana mungkin? Dari mana platform mendapatkan uang sebanyak itu? Saya juga tidak tahu. Mereka memberitahu saya, ada suntikan modal dari luar negeri. Mereka mengatakan harga untuk suntikan modal ini adalah membuat saya terkenal. Mungkinkah? Nenek buyut. Nenek buyut, ini masalah yang Anda bicarakan itu. Ya, ini sangat merepotkan. Mereka bersikeras memberikannya, meskipun kita tidak menginginkannya. Jika mereka akan memberi, mereka harus memberikan yang terbaik. Ini bahkan mengganggu saya minum doshi saya. Saya berharap memiliki masalah seperti ini. Nenek buyut, jika saya menyetujui ini, jika nanti mereka memiliki permintaan kepada kami, apa yang harus kita lakukan? Mengapa berpikir terlalu banyak? Jika mereka memberikannya kepada Anda, terima saja. Semua ini, mereka berutang semua ini padaku. Ayah, dana telah dikreditkan ke rekening. Kontak awal dengan Tuan Jiangxin telah berhasil. Kita bisa memulai langkah selanjutnya dari rencana ini. Bagus, Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Segera mulai. Konferensi global. Ya, Si Iwu, ini biarkan saya tunjukkan kepada Anda mengapa semua orang menyebut keluarga Huo kita sebuah konglomerat, dan mengapa mereka menyebut Tuan Besar. Granduk, silakan lanjutkan. Dalam 10 menit, semua orang harus daring. Mereka yang terlambat akan dikeluarkan dari kamar dagang. Ketua, saya sudah tiba. Magnat model Shang Guanpeng sudah daring. Raja properti Jaguang sudah daring. Ketua, saya tidak terlambat kan? Anda tiba tepat waktu. The film was Ayah, Tuan Besar Feng Tianxiang dari keluarga Feng sudah daring. Halo Ketua. Semuanya silakan duduk. Taipan Elektronik, Taipan Mekanik, Taipan Farmasi, Taipan Energi, Taipan Hiburan sudah daring. Jeti. Inilah yang disebut konglomerat. Tokoh-tokoh penting ini yang biasanya jarang kita lihat. Semuanya berkumpul dalam waktu 3 menit. Saya ingin tahu Ketua, mengapa Anda memanggil kami ke sini kali ini? Ayah saya dan Pak Tua Shen ingin pergi menemui seseorang. Namun, kita tidak bisa terlalu lancang. Kita harus menyiapkan hadiah besar sebelum kita bisa memberikan penghormatan. Tua, siapa yang ingin Anda temui? Streamer super, Nenek Buyut Jiangxin, Yonshu. Anda nona sulung terhormat dari keluarga Feng. Tinggal di rumah setiap hari tidak melakukan apa-apa. Hanya menonton siaran langsung Anda. Ayah, Kakek, Apakah Anda masih ingat wanita tua itu? saya ingat. Orang itu, yang konon adalah direktur kamar dagang. Dia tentu saja bukan seorang direktur. Saya menduga dia juga bukan. Kamar dagang langit dan bumi ini sekarang hanya memiliki 2 direktur. Bagaimana mungkin ada yang ketiga? Dia adalah pendiri kamar dagang. Pendiri.
Kalau begitu wanita tua ini cukup menakutkan. Siapkan diri Anda. Segera 2 anggota Dewan Kamar Dagang yang ada akan tiba di Jiangcheng. Kita harus memastikan persiapan untuk penyambutan mereka selesai. Saya mengerti. Jumlah penonton siaran langsung telah mencapai 300 juta. Sepertinya platform benar-benar mempromosikan kita. Saya tidak menyangka platform ini cukup dapat dipercaya. Tujuh kesayanganku. Apakah kamu senang dengan jalannya urusan ini? Tentu saja saya senang. Nenek buyut, ini adalah impian yang Siluan dan saya miliki sejak kecil. Kita akhirnya bisa mewujudkannya. Saya masih harus berterima kasih kepada nenek buyut. Mengapa berterima kasih padaku? Selama 7 kesayanganku bahagia. Aku bahagia mengenai masalah ini. Mereka menanganinya dengan indah. Sinyal. Tanyakan Tuan Muda Jian, apakah ada sesuatu yang ingin dia beli? Saya akan bertanya. Bagaimana saya harus bertanya? Tuan Muda Jing bahkan tidak menyukai saya. Apa yang Anda pikirkan? Saya membutuhkan Anda untuk memahami kebutuhan Tuan Muda Jian. Hanya dengan begitu keluarga fan kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita. Saya mengerti. Saya akan langsung pergi ke siaran langsung dan bertanya kepadanya. Tuan Muda Jing, apakah ada yang ingin Anda beli? Baru-baru ini, memang ada satu hal yang sangat ingin saya beli. Saya ingin membeli rumah untuk ditinggali nenek buyut saya. Membeli rumah. Saya ahlinya dalam hal itu. Tolong berikan saya kesempatan ini. Tidak. Saya punya uang sendiri. Kakek. Dia bilang, dia ingin membeli rumah. Sebuah rumah. Saya sebenarnya punya pilihan yang cocok. Anda tidak mungkin merujuk pada villa kelas atas di Jiangnan itu. Jiangnan nomor 1 maukah Anda? Tepat sekali. Itu adalah Jiangnan nomor 1. Ayah, villa itu sekarang menjadi peninggalan budaya dan barang antik. Nilai pasarnya 10 miliar. Beli itu. Kita harus membelinya. Dan kita harus cepat. Begitu cepat. Tepat sekali. Saya curiga orang-orang dari keluarga lain. Mungkin mereka sudah mulai bertindak. Saya mengerti. Saya akan pergi dan bertindak sekarang juga. Apel, dia ingin membeli villa. Saya harus segera menyampaikan berita ini dan memberitahu Nona Sulung dengan kecepatan tercepat. Kita harus mengamankan Jiangnan nomor 1. Jiangnan nomor 1. Saya bertekad untuk mendapatkannya. Siapa yang berani bersaing dengan saya untuk Jiangnan nomor 1? Saya akan mengambil nyawa orang itu. Paman muda telah berbicara. Cepat pergi. Beli Jiangnan nomor 1. Ya. Kakak kedua, Anda segera hubungi pengemban properti di Jiangcheng. Saya tahu hadiah besar apa yang harus saya berikan kepada guru sekarang. Kakak, mohon tenang. Saya sudah mengatur orang-orang dari keluarga Huo untuk bergegas ke Jiangcheng. Selama Anda memberi perintah, kami pasti akan berada di Jiangcheng dan mengamankan properti terbaik. Bagus. Ini sepertinya tidak. Rumah yang awalnya kita lihat di awal sekali. Mungkinkah ada kesalahan? Xiao Xing, ini sepertinya bukan yang ingin kita beli. Rumah itu. Tuan Muda Wang, apakah rumah ini yang Anda temukan? Saya tidak tahu. Saya mengikuti nomor telepon yang kakek saya berikan. Kami sepakat itu adalah halaman Jiangnan nomor 1. Bagaimana kita berakhir di kediaman jenderang? Paman muda, Anda, mohon tunggu sebentar. Saya akan menelepon. Rumah ini, hanya dengan melihatnya saja sudah sangat mahal. Tapi kita hanya punya 1,2 miliar. Kalau begitu, mengapa tidak? Kita pergi saja. Nenek buyut. Tidak buruk. Aku tidak menyangka kediaman jenderal ini. Setelah lebih dari 100 tahun, masih begitu terawat dengan baik. Tidak sedikit pun yang berubah. Nenek buyut. Nenek buyut rumah ini. Kita. Pelayan kediaman jenderal. Wanita tua ini pasti adalah pemilik kediaman jenderal ini kan? Bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah pemilik kediaman jenderal ini? Mulai dari generasi kakek buyut saya, kami telah menjadi pengurus kediaman jenderal ini. Orang tua itu menginstruksikan kami mengatakan, jika seseorang, orang tua melayang ethereal datang ke sini, kenali dia sebagai pemilik. Kediaman jenderal ini adalah rumahnya. Itu seharusnya tidak benar. Pendapatan operasional tahunan kediaman jenderal ini adalah 100 juta. C.E. Olive seorang pengusaha yang sedih. Bagaimana mungkin dia menjualnya? Rumah halaman ini cukup bagus, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan istana pangeran. Tapi nenek buyut menyukainya. Bagus. Ini dia. Kita sudah selesai. Nenek buyut. Dia menyukainya. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Rumah ini, seseorang sudah membayar. Saya di sini.
Hanya kepala pelayan yang bekerja. Silakan pindah dan tinggal di sini. Itu akan baik-baik saja. Siapa itu? Sangat murah hati. Sangat murah hati. Kedua anak baikku, tidakkah kamu lihat? Ini dia, harga untuk bersama nenek buyut. Puluhan miliar dalam bentuk properti langsung. Inilah yang terjadi saat bersama nenek buyut. Adalah harga yang harus dibayar. Pergi beritahu orang yang membelikanku rumah ini. Anak nakal itu, suruh dia segera kembali ke sini untuk menemuiku. Ya, Hai, The film was Ketua Hua. translated and nenek moyang guru narrated leluhur by berkata M. dia ingin bertemu Anda. baiklah. Adik Sin, Anda mendengar ya dengan benar kan? Guru berkata, dia ingin bertemu kita berdua. Saya mendengarnya. Itu bagus sekali. Putra kedua, cepat pergi dan siapkan jet pribadi. Adik Sin dan saya akan kembali ke Jensen bersama. Kakak. Mengingat kondisi fisik Anda saat ini, Anda sama sekali tidak bisa terbang. Jangan katakan apa-apa lagi. Gaul yang jatuh kembali ke akarnya. Bahkan jika hidup saya telah mencapai akhirnya, saya harus berlutut di hadapan, menghadap guru. Kepada diri beliau yang terhormat, bersujud, dan memenuhi bakti saya. Baiklah kakak, saya akan segera mengurus ini. Adipati Agung Huo akan kembali ke negara ini. Anda segera beritahu ketiga keluarga besar, dan bersiaplah untuk menemuinya di bandara. Ya, Mereka di sini, mereka di sini. Tetua Sang Anda sudah tiba. Penatua Wu Anda sudah tiba. Tetua Huo, apa yang terjadi pada Anda? Apakah Anda baik-baik saja? ini adalah yang terkenal itu. Adipati Agung Huo. Presiden Zheng tampaknya juga sudah tiba. Penatua Huo, apakah Anda bisa mendengar saya berbicara? Bahwa saya menemui guru leluhur. Mengapa kita tidak membawanya ke rumah sakit terlebih dahulu? Lihatlah kondisinya kali ini. Jangan ke rumah sakit dulu. Tetua Huo menahan napas terakhirnya hanya untuk menemui guru. Mari kita temui guru dulu, oke? Dimengerti. Kirimkan pemberitahuan. Bersihkan jalan untuk mengantar Tetua Hu pulang kembali ke asalnya. Kakak senior kita sudah tiba di rumah guru. Kita sudah sampai di rumah. Bantu saya berdiri. Kakak. Anda sebaiknya tetap duduk. Jangan menemui guru lagi. Meskipun saya harus berangkat di hadapan guru. Tetua Huo. Tunggu sebentar. Saya akan menelepon putri saya. Siapa itu? Halo, Si Yuan, The film Cepat was bangun. translated ayah and ada sesuatu narrated untuk by M. diberitahukan Media. kepadamu. Anda sakit menelpon di tengah malam. Cepat turun ke bawah. Seorang tamu terhormat telah tiba. Apa? Tamu terhormat. Aku yakin itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Guru-guru. Ini kami. Jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan melangkah maju. Jadi kalian berdua anak nakal. Guru saya minta maaf. Saya minta maaf, kami sudah kembali. Kami sudah kembali. Akhirnya menemui guru. Saya minta maaf. Saya gagal membawa kakak senior kembali sepenuhnya kepada Anda. Setelah perpisahan tergesa-gesa selama beberapa dekade ini, hanya tersisa satu napas. Itu benar-benar mempermalukanku. Cukup bangkitlah sekarang kalian semua. Semua lihat. Rambut Tetua Huo dan Tetua Sheng keduanya telah menjadi hitam. Rambutmu telah menjadi hitam. Rambutmu juga telah menjadi hitam. Dengan cara ini, kamu bisa memperpanjang umurmu 30 tahun. Terima kasih, guru. Bangkitlah. Hanya saja tengah malam membuat orang sulit tidur nyenyak. Rambut Anda.
Mengenai urusan besar dunia ini, setelah periode panjang persatuan perpisahan, tidak dapat dihindari, sekarang laut tenang dan sungai jernih, dan negara makmur, serta damai. Aku juga harus menikmati kesenangan terbesar dunia fana ini. Guru Anda masih bisa berdiri tegak selama 100 tahun. Ketika seseorang sulit tua betapapun ambisius semangatnya, menolak menyerah pada usia adalah mustahil. Gitu yang baik. Tongkat kekuasaan ini, aku akan menyerahkannya padamu untuk dikelola mulai sekarang. Nenek buyut. Yun Shoku punya penerus. Salam untuk Tuan Muda.